with the ocean as my guide. Top down riding, let the West Coast vibes collide. Corner store stops, grab a drink, it's all good. Cruising through the streets of my neighborhood. Hello, hi Halo. everyone. Okay, so today welcome back to another HI podcast atau HI podcast. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Jadi beliau ini adalah salah satu mahasiswa HI yang baru banget balik dari Taiwan. Ya. Jadi kamu bisa perkenalkan diri dulu mungkin ke penonton? boleh. 大家好，你好，我的名字叫 Ari. I'm from Taiwan. Oke, Ari ya dipanggilnya ya. Oke, jadi kalau di Taiwan tuh gimana ngomongnya? Ari. Ari, Ari. Oke, sounds funny ya, lucu banget ya. Soalnya orang Taiwan kadang bisa bahasa gini apa? Bahasa R itu. Oh, agak beda ya, Ya, dari Inggris atau Nggak bisa Indonesia ya. ngomong R gitu. Oke, Ari. Jadi bisa nggak kamu explain sedikit mengenai experience kamu selama kamu internship di Taiwan? Selama saya internship ya jujur saya sangat senang di sana di Taiwan. Wow. Senior-senior saya juga sangat baik di sana. Oke. Kadang membantu saya juga saat saya berbicara bahasa Taiwan. First time saya di sana grogi sangat sih. Oke. Kadang saya nggak bisa ngomong gitu. Dan saya jujur nggak bisa bahasa Taiwan saat ke sana. Sedikit saja sih sama ya grogi gitu dah. Dan saat pertama kerja di sana, saya disuruh menghandle tamu yang pada dasarnya semua bahasa Taiwan. Oke. Dan saya ngeblank dan nggak bisa ngomong sama sekali. Itu challenge banget ya. Itu udah susah banget di sana. Namun kalau first time saya bisa berbahasa Taiwan jujur mungkin bisa ngomong sama tamu. Namun saya saat kesana nggak bisa bahasa Taiwan sama sekali. Oke. Namun selama 6 bulan pertama saya belajar bahasa Taiwan dan bisa sedikit-sedikit sih bahasa Taiwan kayak ngendel tamu Taiwan saat di restoran ya sedikit saja sih nggak semuanya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Jadi selain itu kan tadi pengalaman kerja kamu ya selama di sana. Nah, bisa nggak kamu ceritain challenging kamu yang benar-benar jarang orang tahu soal di Taiwan itu? Hal apa yang menjadi challenge selama kamu di sana selain bahasa mungkin? Selain bahasa, mungkin perbedaan settingan gini table. Oke, beda ya. Beda, ya. Setiap restoran juga pasti Ya, SOP memiliki udah. SOP ya. Oke. Kadang first time itu dah yang saya rasa mungkin challenging bagi saya. Soalnya beda sangat Oke. di Indonesia sama di Cina, di Oke. Taiwan. Ya mungkin itu aja sih. Gak ada yang lain. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Ini juga pertanyaan yang sangat lumrah ya sama adik-adik yang mau berangkat ke Taiwan. Itu adalah soal pertemanan atau pergaulan kamu di sana. Itu gimana di sana selama kamu di sana? Di Taiwan ya, teman saya sih lancar-lancar aja sih. Mungkin first time agak grogi. Iya. Sama orang Bali juga grogi kalau bertemu. Apalagi Taiwan ya, pada dasarnya beda bahasa. Iya. Mungkin kita harus beranikan diri buat ajak dia berbicara. Betul. Kadang dia juga malu gitu buat berbicara sama Duluan. kita gitu. Kita harus berani ngomong sama dia duluan. Oke. Mungkin ada lagi? Itu aja? Mungkin saya punya banyak teman di Taiwan. Keren ya. Setelah 1 tahun training Ya. itu kamu udah mempunyai banyak teman ya berarti Ya, di sana lumayan ya. banyak lah. Jadi sering keluar dong berarti. Sering. Nah, pertanyaan berikutnya juga relate sama hal itu, sama Ya. pertemanan. Jadi kan di Taiwan itu mata uangnya beda sama Ya. kita ya tentunya. Terus apakah kamu living cost-nya di sana gimana? Kamu sering belanja nggak atau kamu tipe orang yang saving money kayak gitu? Bisa diceritain mungkin ke teman-teman? Mungkin kadang saya sangat menghambur-hamburkan uang sih. Wow. Buat beli ini itu. Oke. Kadang juga save money. Hmm. Tergantung keperluan sih, jujur. Oke. Kalau memang perlu saya beli, kalau nggak perlu sih enggak sih. Seminimal mungkin saya nggak beli barang yang Yang nggak penting ya, penting ya. kayak gitu ya.
Nah, oke. Dan untuk berapa sih sebenarnya uang saku yang kamu dapat total selama sebulan di sana? Total sebulan. Kalau yang bersih nggak include part time sih Mm-mm. 8 sampai 9 juta sih dapat. Wow, Ya, itu banyak banget ya. ya, kalau Lumayan. ikut part time, kadang kan saya di buffet, Mm-mm. di buffet kerja dari jam 5 sampai jam setengah 2. Oke. Kadang kalau rame restorannya, kita diperlukan Mm-mm. part time di malamnya atau siangnya. Itu which is 4 jaman. Mm-mm. Itu setiap hari kadang kayak kita part time dah ke sana. Dan kalau sering saya sampai dapat 11 juta Wow, itu per ya, bulan. per Atau bulan ya. itu beda sama uang sakunya berarti? Atau udah include uang Dia saku? include Oh, ya. udah include. Berarti lebih dari 3 atau 2 juta ya? Ya, Wow, itu lumayan banget ya ya untuk sih. saving money di sana ya. Ya. Itu tergantung kamu juga harus rajin Ya, kayak gitu kan berarti betul ya. lah. Kalau males-malesan ya Ya, pasti nggak tetap dapat aja apa. 8 juta. Tapi ya Iya. nggak dapat lebih. Oke, bagus banget deh kalau gitu. Oke, terus next pertanyaan berikutnya itu adalah mengenai asrama. Oke, kamu bisa nggak ceritain pengalaman kamu selama di asrama tuh kayak gimana di sana? Di asrama ya, Mm-mm. saya bertiga sama temen dari HI Denpasar, Oke. which is saya sama 2 orang Denpasar. Mm-mm. First time kita satu asrama itu mungkin saya aja yang beda kampus. Beda, Kampus saya kan HI Singaraja, Uh-huh. Denpasar. Mungkin jarang ngobrol. Mhm. Namun setelah sebulan dan seterusnya sering dah. Asramanya juga bagus, Oke. dikasih kasur, Oke. kamar mandinya bagus juga. Itu aja, wifi juga include. Fasilitas juga udah bagus banget Ya, berarti di sana ya. Gini yang AC ada, Mhm. lemari es ada juga. Wow, udah lengkap ya Iya, berarti ya. lengkap. Jadi kamu udah nggak perlu cukup beli Iya, keperluan nggak lagi di sana selain keperluan makan Ya, gitu makan. ya. Makan juga dikasih sama Oh, hotelnya. masa? Ya, Wow. dari Duty meal ya namanya ya? ya dari siang sampai sore Oke, berarti kali. berapa kali makan? 2 kali. 2 kali makan. Iya. Wow. Sangat-sangat menguntungkan ya untuk Iya. internship ke Taiwan. Tapi kadang kita juga pengen belanja makanan yang lain. Iya, untuk Itu dah. cemilan kayak Keluar. gitu ya. Oke. Oke, mungkin itu aja ya, Ari. Terima kasih sudah sharing semua informasi mengenai internship di Taiwan. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan atau kesan dan pesannya untuk anak adik-adik yang mau berangkat ke Taiwan mungkin? Oh, boleh. Untuk adik-adik yang mau internship keluar, khususnya ke Taiwan, saya saranin bawa uang saku lumayan banyak sih. Soalnya kalau di sana kita nggak bawa barang seperti sepatu kita salah atau apapun, kita kan nggak bisa beli. Jadinya kita harus membawa uang saku lebih untuk beli barang di sana. Oke. Dan juga bawa baju seminimal mungkin. Soalnya kita di sana pasti akan beli barang atau baju. Oke. Gitu. Dan ujung-ujungnya koper kita banyak. Ya itu aja sih. Oke, itu aja ya. Oke, Ari. Thank you so much for Yeah. coming here today. Okay, thank you so much for watching, guys. See you in the Bye. next vlog.